Aksi 1 juta pita hitam dari Senayan hingga Persija versus Persib. Pernyataan Mark Klok usai menggerutu saat ditarik keluar Luis Milla. Penyesalan Luis Milla usai laga kontra Persija Jakarta. Wali Kota Bandung beri berita bahagia untuk Persib dan Bobotoh. Aksi 1 juta pita hitam dari Senayan hingga Persija versus Persib. Dicabutnya status tuan rumah Indonesia di Piala Dunia U20 2023 menghidupkan aksi 1 juta pita hitam di berbagai lapisan masyarakat. Dari supporter hingga di laga Persija versus Persib Bandung. Aksi pita hitam pertama kali dilakukan pemain timnas Indonesia U20 pada Kamis 30 Maret. Para pemain kompak mengenakan pita hitam sebagai simbol matinya mimpi anak-anak muda tampil di pentas dunia. Peristiwa ini lantas direspon sejumlah supporter. Mereka menggelar aksi simpatik di depan Mall FX Senayan dengan membagikan pita hitam. Ini dilakukan pada Jumat 31 Maret sore. Aksi ini adalah aksi simpatik dan kita berharap bisa mewakili suara supporter Indonesia. Kami berharap tidak ada sanksi dari FIFA dan pemerintah membuat timnas kita makin baik. Ungkap perwakilan supporter. Aksi ini juga dihadiri oleh pemain timnas Indonesia, Arkan Kaka dan Aditya Arya Nugraha jadi pemain yang tampak hadir dalam acara tersebut. Aksi pita hitam ini juga dilakukan para pemain sepak bola profesional Indonesia, salah satunya digaungkan dalam pertandingan Liga 1 2022-2023 antara Persija versus Persib Bandung. Sebelum pertandingan di Stadion Patriot Candrabaga pada Jumat 31 Maret malam, pemain kedua tim foto bersama sambil membentangkan spanduk pita hitam dan logo bendera merah putih. Para pemain Persija dan Persib juga membalut lengan kiri atau kanannya dengan pita hitam. Para pemain ikut simpatik dengan kepedihan yang dialami pemain Indonesia U20 gagal tampil di Piala Dunia U20 2023. Pernyataan Mark Klok usai menggerutu saat ditarik keluar Luis Milla. Mark Klok memberikan statement usai ditarik keluar oleh Luis Milla di babak kedua. Seperti yang telah dibahas pada video sebelumnya, Klok tampak kesal dengan keputusan Luis Milla tersebut. Usai laga ia mengatakan bahwa tuan rumah dalam pertandingan ini bermain lebih bagus dari timnya. Agresivitas permainan yang ditunjukkan tidak bisa diimbangi oleh Persib hingga kekalahan harus diterima. Menurutnya ini bukan merupakan penampilan timnya yang sesungguhnya. Klok juga menjelaskan permainan Persija Jakarta kali ini memang di luar dugaan. Meski tampil tidak dengan skuad penuh, Persija dinilai cukup piawai dalam memanfaatkan celah di area terlemah Persib. Pertama-tama selamat buat Persija, mereka bermain lebih baik hari ini. Lebih agresif, main bola lebih bagus. Saya meminta maaf buat Bobotoh, buat tim, ini bukan Persib yang asli. Ini bukan permainan kita yang sebenarnya. Kata Mark Klok dalam jumpa pers usai pertandingan. Dia menyebut kekalahan ini harus menjadi cambuk bagi tim untuk segera berbenah. Karena masih ada 3 pertandingan sisa musim ini yang masih akan dimainkan. Dia ingin 3 poin di semua pertandingan dan bangkit dari keterpurukan pasca ditumbangkan sang rival di laga klasik. Tapi ini sepak bola, kita harus introspeksi. Di minggu ini kita harus perbaiki, masih sisa 3 pertandingan kita harus menang 3 kali dan mendapat 9 poin. Pasti kita harus fokus, ini tidak baik tetapi harus move on. Pungkasnya. Penyesalan Luis Milla usai laga kontra Persija Jakarta. Persib Bandung baru saja melakoni Super Big Match melawan Persija Jakarta di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi pada Jumat 31 Maret malam. Berduel di markas lawan hasilnya pasukan Luis Milla tak mampu membawa pulang kemenangan. Seusai pertandingan berakhir, Luis Milla meminta maaf karena gagal mempersembahkan kemenangan kepada para penggemar Persib Bobotoh. Saya minta maaf kepada Bobotoh karena tim tidak bisa menampilkan permainan terbaik. Saya sebagai pelatih tentunya bertanggung jawab atas taktik yang saya berikan kepada pemain dan tidak bisa berjalan sempurna, kata Luis Milla. Luis Milla pun mengakui kekalahan dari Persija secara terbuka. Mantan pelatih timnas Indonesia itu mengucapkan selamat atas kemenangan Persija Jakarta.
Dia menilai Persija memang pantas menang karena mampu menampilkan permainan yang apik. Kekalahan ini pun menjadi pelajaran berharga tidak hanya untuk dirinya, namun untuk semua pemain dalam menata laga sisa kompetisi musim ini. Kedepannya, Luis Milla berjanji akan membuat Persib tampil lebih baik lagi di 3 laga sisa Persib Bandung. Malam ini pemain seperti tampil kurang baik. Hasil ini jadi koreksi buat kami semua untuk bisa tampil lebih baik lagi ke depannya. Sekali lagi, selamat buat Persija. Imbunya dalam konferensi pers pasca laga. Meskipun kalah, Persib tetap berada di posisi kedua klasemen Liga 1 dengan perolehan 59 poin dari 31 laga. Sementara Persija Jakarta masih di urutan ketiga dengan perolehan 57 poin dari 31 laga. Luis Milla pun mengucapkan selamat atas keberhasilan PSM menjuarai Liga 1 musim ini. Tentu saya ucapkan selamat kepada PSM Makassar yang menjadi juara musim ini. Mereka tim yang konsisten dan memiliki permainan stabil sehingga bisa meraih kemenangan dan akhirnya menjadi juara. Kami masih punya 3 laga sisa, kami harus belajar dan terus belajar. Kami harus mengubah sikap kalau mau memenangi pertandingan. Tutup Luis Milla. Hasil ini pun menjadi runner-up kedua Persib secara berturut-turut di 2 tahun terakhir. Tentu peluang untuk anak asuh Luis Milla mentas di kancah Asia terbuka lebar. Mengenai nasib Persib di AFC Cup akan kita bahas pada video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan berita selengkapnya. Wali Kota Bandung beri berita bahagia untuk Persib dan Bobotoh. Dicabutnya status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023 oleh FIFA membuka peluang bagi Persib kembali memainkan laga kandang di Stadion GBLA. Meski begitu, kata Yana, niat Persib untuk kembali bertanding di Stadion GBLA harus dipastikan terlebih dahulu semua aspeknya, terutama yang bersifat administrasi. Boleh saja kalau Persib mau main di Stadion GBLA lagi, tapi kami menunggu kepastian dulu mengenai keputusan akhirnya. Dari Kementerian PUPR juga kita belum serah terima. Ungkap Yana Mulyana pada Kamis 30 Maret. Maung Bandung sendiri masih memiliki 2 pertandingan kandang di Liga 1 musim 2022-2023. Masing-masing menghadapi Persis Solo pada Selasa 4 April 2023 dan Persikabo 1973 yang tanggalnya belum ditentukan. Persib terakhir kali memainkan laga kandang di Stadion GBLA pada 5 Februari 2023 lalu saat menjamu PSS Sleman. Dalam laga tersebut Persib menang 2-0 atas PSS. Sementara itu, Yana sendiri cukup menyayangkan gagalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Apalagi Kota Bandung sudah cukup maksimal menyiapkan sarana penunjang yang diperlukan. Kota Bandung ditunjuk untuk menyiapkan 2 venue yakni Stadion GBLA dan Stadion Sidolik sebagai sarana latihan. Semua sudah berproses, Sidolik sudah 100%. Prinsip kita sudah siap sebagai venue latihan, ujar Yana.